Halo guys, ketemu lagi bersama Hadi di Unbox Edit. Dan kali ini gue mau sharing pengalaman gue dalam menggunakan si Poco F2 Pro yang baru beberapa hari lah ya. Kalian bisa cek video unboxingnya di atas ini. Dan setelah gue pakai beberapa hari, ternyata langsung dapat updatean ke MIUI 12. So langsung gue coba aja untuk update, dan kali ini gue mau kasih beberapa fitur ya di MIUI 12 yang mungkin berguna, dan gue merasakan fitur itu yang baru gitu di MIUI 12. Sebenarnya banyak fitur lain, tapi di video kali ini gue mau rampung beberapa fitur yang menurut gue rasakan di MIUI 12. Oke, jadi yang pertama, sekarang di MIUI 12 itu ada yang namanya Super Wallpaper. Jadi kalian masuk ke wallpaper, kemudian kalian ganti wallpaper kalian, dan di sini kalian bisa lihat ada yang namanya Super Wallpaper. Jadi di Super Wallpaper ini kita disediakan dua wallpaper, ada Home atau Earth, ada Red Planet. Jadi kalau kita pilih yang Home, lalu kita apply. Jadi kalau kita lock screen, jadi dia ada animasi gitu ya, dan ini bukan hanya di wallpaper doang, tapi dia juga muncul di always on display. Jadi waktu kita unlock, kita balikin dulu ke home screen. Jadi waktu di lock, dia akan seperti ini. Kita unlock langsung, dia akan seperti ini. Atau kalau kita lock, kemudian kita pencet tombol power dulu, baru kita unlock. Nah, dia seperti ini animasinya kira-kira. Jadi live wallpaper gitu ya. Untuk di home screen jadi live wallpaper, tapi dia merangkap juga jadi always on. Makanya mungkin itu dikatakan super wallpaper ya. Cuma mungkin kalau kalian pasang ini, so pasti berdampak pada daya tahan baterai kalian. Oke, kemudian kita lanjut yang kedua. Yang kedua ada yang namanya control center. Oke, jadi seperti ini. Mungkin kalau kalian lihat ini sepintas, bukan sepintas ya, hampir mirip banget lah ya dengan yang ada di iOS. Dan ini cara untuk menampilkan control centernya juga sama. Kita cukup drag dari sudut kanan ke bawah seperti yang ada di iPhone 10 ke atas. Kemudian kalau notifikasi aja cukup drag dari bagian manapun di layar. Oke. Dan ini sebenarnya bisa diganti. Gue sebenarnya kurang suka dengan notifikasi seperti ini. Soalnya kalau kita lagi pakai satu tangan, terutama tangan kiri ya, kalau kita mau mengakses control center ya agak susah ya. Karena kalau dari tengah dia keluar cuma notifikasi, dan kita harus ya agak perlu usaha gitu ya. Jadi gue lebih suka control center yang lama, dan ini bisa dinonaktifkan. Kita tinggal ke setting, kemudian kita ke display, lalu ke status bar, kita tinggal nonaktifkan aja new control center, dan dia akan balik lagi seperti yang lama. Oke, kemudian yang ketiga yang gue rasakan ada di animasinya. Sekarang untuk animasi setting juga lebih keren. Kalian bisa lihat seperti ini tampilan animasinya, dan ini tuh benar-benar bergerak. Kalian bisa lihat storage-nya, kalau gue balikin dia tuh goyang, dan kalau dipencet, diklik, nah tampilannya seperti ini ya untuk storage space. Dan untuk baterainya juga lebih baru. Baterai untuk tampilannya juga seperti ini, bisa diagram juga. Ya menurutku animasinya lebih keren lah. Oke, kemudian yang keempat ada fitur baru yang namanya floating windows. Jadi ini floating windows ini kalau ada notifikasi yang masuk, kita bisa drag dan menjadikan dia floating windows ya. Mungkin gua akan coba seperti ini ya. Kita akan coba tutorial ya. Jadi kalau ada
notification, anggap ini notification, kita tinggal drag seperti ini, dia akan muncul tampilan layar yang kecil gitu ya. Dan itu bisa kita gerak-gerakin juga, kita mau letakkan di mana itu bisa. Kemudian bisa juga kalau kita udah selesai kita bisa close. Oke. Kemudian kalau kita pengen, setelah kita buka floating windows sih, kita pengen tampilannya menjadi besar, kita cukup drag bagian bawahnya aja, dia akan menjadi besar. Kemudian kalau kita ingin minimize, kita cukup ngedrag dia ke pojok bagian kanan, harusnya sih bagian kiri, bagian bawah semua bisa ya, cuman ini karena tutorial jadi cuma bisa di bagian kanan aja. Oke, dan itu bukan cuma buat notifikasi chatting atau sosial media ya, tapi untuk aplikasi apapun bisa ya. Contohnya aplikasi setting, gua akan coba floating dia. Kita cukup ada ininya ya, ada bantuan toggle-nya di sini, kita tinggal klik aja. Oke, karena setting ini nggak bisa, kita coba aplikasi yang lain. Misalkan kita coba galeri, kemudian kita floating. Nah, dia akan seperti ini. Jadi dia jadi kecil. Kalau kita mau gedein, kita klik sekali. Di sini kita bisa buka apapun juga yang kita mau. Oke. Kemudian kalau kita mau kecilin lagi, di drag ke sini kecil, ke sini juga kecil, sini kecil, sini kecil. Mau digedein tinggal diginin aja. Kalau kita udah cukup, kita mau ilangin, kita tinggal drag ke atas. Oke. Kemudian untuk MIUI 12 dia juga ada dark mode versi terbaru ya, atau dark mode 2.0. Jadi sedikit perubahan. Di sini kita bisa mengatur untuk apps apa aja yang mau kita setting untuk tampilannya, kita paksa untuk dark mode ya. Kayak misalkan di sini gue coba Facebook nih, Facebook gue matiin dulu ya. Oke, sekarang kita buka Facebook. Nah, untuk Facebook sebenarnya tampilan asli dari aplikasinya masih begini ya. Dia belum ada dark mode, tapi dengan dark mode 2.0 bisa gua paksakan si Facebook jadi dark mode. Nah, seperti ini. Ya mungkin ada beberapa yang kurang enak dipandang lah ya, karena ini memang bukan aslinya dari si aplikasi Facebook, tapi ini dipaksakan gitu. Jadi ya lumayan lah buat kalian yang nggak suka dengan tampilan putih kayak gua gitu kan, lebih enak lihat tampilan yang warnanya hitam seperti ini. Oh ya guys, ada satu lagi yang gua kelupaan di kameranya. Jadi sekarang di kameranya tampilannya bisa diubah seperti ini ya. Nah, kalian bisa memilih fiturnya itu dengan swipe up dari bawah. Dan jadi untuk bagian kanannya more-nya dihilangkan ya, dan ini sebenarnya bisa kita setting aja. Kita tinggal masuk ke menu settingan dan kita ke menu yang namanya customize. Nah, di customize ini kita ganti aja untuk kamera modes, jadi bisa dua pilihan. Kalau yang sebelah kiri ini seperti MIUI 11 seperti yang lama, jadi digeser-geser untuk ganti mode-mode tambahannya. Kalau yang sebelah kanan itu kita tinggal swipe untuk mode-mode tambahannya. Dan untuk tampilan di kameranya sendiri sedikit berubah juga, khususnya nggak khusus ya, untuk foto dan video sama. Jadi untuk pemilihan, untuk di foto pemilihan apa ini namanya aspek rasionya, jadi lebih enak dilihat. Dan untuk di video itu kita bisa milih FPS-nya lebih gampang ya, jadi nggak perlu diklik satu-satu, jadi kita bisa langsung pindah aja, mau dari 720p langsung ke 4K bisa, tinggal di tap aja, jadi lebih enak ya untuk UI-nya. Oke, paling dari fitur yang gua rasakan sih itu aja ya. Seperti tadi gue bilang, sebenarnya banyak fiturnya, cuma yang gua rasakan yang paling bermanfaat, yang paling sering gue pakai ya yang kayak gini aja. Dan menurut gue ada satu bug ya, entah itu bug atau bukan. Jadi di MIUI 12 mungkin dark mode-nya akan gue matikan dulu supaya bisa lebih kelihatan. Oke, kita matiin dulu supaya
lebih jelas. Nah, itu ada tampilan untuk data yang kita gunakan ya. Nah, buat sebagian orang mungkin ini kan akan sangat berguna. Cuma buat gua nggak gitu pakai, dan di MIUI 12 ini nggak bisa gua hilangin ya. Gua udah coba segala cara, udah gua nonaktifkan semua, tapi dia tetap nggak bisa hilang. Ya menurut gua cukup mengganggu sih ya, makan tempat lumayan lah ya, space. Dan mudah-mudahan di next update dia bisa dihilangkan, jadi gue bisa space-nya bisa lebih besar lagi ya, tanpa ada si penggunaan data ini. Oke, kira-kira segitu dulu aja yang mau gue sharing kepada kalian. Dan buat kalian yang pakai Poco F2 Pro dan masih pakai MIUI 11, silahkan cek aja di sistem update. Dan kalau sudah muncul, silahkan langsung diupdate aja. Oke, dan segitu dulu aja video kali ini. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe kalau kalian suka. Dan tulis di kolom komentar kira-kira fitur apa yang kalian suka di MIUI 12. Dan kalau ada ketemu bug, silahkan tulis saja. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!